Untuk soal ini sangat-sangat membingungkan karena kita harus melihat dua pola. Halo semuanya, info terbaru, figural ternyata bisa muncul lebih dari 10 soal di SKD CPNS tahun ini. Terutama buat yang tes baru-baru ini. Ada yang dapat 11 soal, bahkan ada juga yang dapat 12 soal figural. Nah, dalam video ini, kita akan membedah soal-soal figural yang dikembangkan berdasarkan informasi terbaru yang saya terima. Jadi, pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai agar terbiasa mengerjakan soal figural dan bisa mengerjakan dengan cepat dan tentunya tepat. Oke, kita langsung ke soal nomor 26. Kemarin di kolom komentar sudah banyak teman-teman yang sudah bisa menjawab soal ini dengan benar. Kita coba ulas kembali soal nomor 26 ini. Nah, kita punya dua gambar yang di sebelah kiri, ini gambar 1, ini gambar 2. Dan di sebelah kanan hanya ada satu gambar, yaitu gambar yang bagian kanan saja. Gambar bagian kiri ini masih kotak kosong, jadi ini kita harus cari. Oke, dari gambar yang pertama dulu, kita lihat pola perubahannya menjadi gambar yang kedua. Kita anggap saja ini sebagai gambar mobil roda 3. Nah, di sini kan bagian atasnya atau bagian depan mobil ini dia berwarna putih. Kemudian di gambar kedua dia berubah menjadi warna hitam, tetapi juga dengan penambahan tanda bintang di bagian tengahnya. Oke, ini perubahannya ada yang pertama, itu dia berotasi 45 derajat, 45 derajat, kemudian bagian depannya berubah jadi hitam, bagian tengahnya bertambah dengan bintang. Oke, kita lihat di gambar yang kedua. Polanya kita samakan. Ini sudutnya seperti ini, misal kita gambarkan seperti ini. Awalnya berarti dikurang 45 derajat, berarti harusnya seperti ini. Nah, berarti nanti pesawatnya ini akan seperti ini kurang lebih. Bagian depannya, kan tadi sebelumnya berwarna putih jadi berwarna hitam. Jadi harusnya ini berwarna hitam terlebih dahulu, baru kemudian dia berubah jadi warna putih. Oke, ininya hitam, berarti kan badannya kan tetap berwarna hitam. Oke, kita gambarkan dulu. Nah, badannya tetap berwarna hitam. Kemudian di tengah-tengah ada tanda tambah di sini di bagian tengahnya. Di sini berwarna putih. Berarti seharusnya sebelumnya adalah berwarna hitam. Jadi tanda tambah ini berwarna hitam, badannya ini juga berwarna hitam. Jadi seharusnya seluruh bagian pesawat yang sebelah kiri, yang sebagian sini, itu adalah berwarna hitam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nah, selama teman-teman yang sudah bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Untuk soal figural, sebenarnya kita bukan hanya harus mengerjakan soal dengan benar, tapi juga harus mengerjakan soal dengan cepat. Karena seringkali teman-teman terlalu lama mengerjakan soal ini karena terlalu menghayati dan sebagainya, malah lupa dengan waktu yang diberikan. Ingat, teman-teman hanya punya waktu 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Jadi, teman-teman harus menyelesaikan satu soal kurang dari 1 menit. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 27. Nah, di sini kita sudah punya 4 gambar. Kita diminta untuk menebak gambar keempat ini seperti apa. Nah, kita lihat di gambar pertama dulu. Di sini ada huruf X, kemudian lingkaran, dan tanda panah. Nah, kita cek satu-satu dulu. Misalnya dari huruf X-nya dulu. Huruf X ini dia pertama di sebelah kiri, kemudian pindah ke sebelah kanan. Nah, kemudian di gambar ketiga dia hilang. Selanjutnya itu yang lingkaran. Nah, lingkaran ini pertama di sebelah kanan, kemudian pindah ke sebelah kiri. Kemudian dia ingat lingkaran yang tadi lingkaran yang ujungnya adalah seperti huruf V ini, berarti yang ini. Dan ini dia pindah ke sebelah kanan lagi, berarti kanan, kiri, kanan, kemungkinan dia ada di sebelah kiri. Sebelah kirinya bagian mana? Harusnya kan dia tadi kanan, kiri, tapi dia berada di tengah. Berarti kanan dan kiri juga berada di bawah. Karena sebelumnya dia ada di bawah, jadi polanya ini dua-dua. Kanan, kiri, tapi tetap di tengah. Kanan di bawah, kiri harusnya juga di bawah. Ujungnya seperti huruf V seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu anak panah ini dengan bagian ujungnya adalah segitiga. Oke, di sini dia ke kanan, kemudian ke kiri. Anak panah ujungnya segitiga ke kiri, kemudian ke kanan lagi. Nah, selanjutnya anak panah ini akan ke kiri seharusnya. Tapi posisinya ini kan dia di paling bawah, kemudian ke bagian paling atas, kemudian turun satu. Harusnya dia ada di bagian sini, bagian paling bawah. Tetapi kan tadi harusnya bagian paling bawah yang lingkaran seperti ini. Tapi kita coba keep dulu, kita tuliskan dulu saja gambarnya, nanti urutannya kita pikirkan setelah gambarnya selesai. Oke, selanjutnya kalau sudah tadi kan yang X sudah, yang bulat sudah, yang panah juga sudah, ini juga sudah, yang X juga sudah. Nah, kemudian adalah yang gambar baru adalah bagian yang ini. Gambar lingkaran berwarna hitam tapi ujungnya garis. Oke, ini kiri, harusnya kan dia ke sebelah kanan. Ini kita hapus dulu.
Jadi dia nanti seperti ini. Ini lingkaran, kemudian ini ada garis. Oke, kita cek pilihan jawabannya. Kita membutuhkan 1, 2, 3. Kita cek dulu pilihan jawaban yang A. Yang lingkaran dia ke sebelah kanan, ini benar. Kemudian panahnya ke sebelah kiri, benar. Kemudian yang lingkaran ke depan dengan ujungnya panah, ini juga benar, ke sebelah kiri. Oke, kita keep dulu. Berarti kita lihat yang B. Untuk yang B, ini salah karena lingkarannya harusnya kan ke sebelah kanan, tapi ini dia ke sebelah kiri. Kemudian gambar kedua yaitu bulatnya ke sebelah kiri. Dan ini salah, seharusnya kan bulatnya kan di sebelah ke kanan. B salah. Kemudian yang C, panahnya ke sebelah kiri sudah betul. Bulatannya yang bentuk huruf V sudah betul. Kemudian bulatan yang garis ini juga sudah betul. Jadi kita keep dulu yang C. Yang D, bulatan ini ke sebelah kanan, salah. Seharusnya kan ke sebelah kiri, ini salah. Yang E, bulatan ini ke sebelah kiri, betul. Tanda panahnya ke sebelah kiri juga betul. Kemudian bulatan yang ada garis di ujungnya ke sebelah kanan, betul. Jadi sekarang kita tinggal cari urutannya. Nah, kalau yang di A tadi urutannya adalah bulatan, kemudian panah, selanjutnya bulatan panah. Nah, kemudian kalau yang C tadi panah, kemudian bulatan atau lingkaran panah, yang terakhir adalah bulatan dengan garis. Oke, selanjutnya kalau yang E, dia bulatan dengan panah, selanjutnya panah, kemudian yang terakhir lingkaran ini. Oke, kita cek yang mana yang paling tepat. Kalau gambar 1 ke 2 tadi, ini kan X, kemudian yang di sini dia panah, ini berbeda. Kemudian yang kedua, di sini lingkaran, di sini juga lingkaran, ini sama. Kemudian ini panah, ini X. Ini dia berbeda. Jadi 2 berbeda, 1 sama. Oke, berarti kita harus menemukan yang ada 2 perbedaan, 1 persamaan. Kalau yang nomor 3, ini kan lingkaran, ini yang A tadi lingkaran juga. Oke, ini A, ini C, ini E. Nah, kalau tadi kan lingkaran, ini sama. Kemudian panah dengan panah sama. Kemudian ini lingkaran panah, ini juga lingkaran panah. Berarti ini ketiganya sama. Jadi salah. Oke, kemudian gambar ketiga dan C. Paling atas tadi ini lingkaran, ini panah. Jadi perbedaannya 1. Kemudian ini panah, yang ini panah lingkaran. Perbedaannya berarti 2. Kemudian yang terakhir ini lingkaran panah, ini lingkaran saja. Berarti tiga-tiganya beda. Jadi yang C juga salah. Kemudian yang E. Kita bandingkan gambar 3 dan gambar yang E. Yang gambar 3, dia lingkaran, kemudian di sini lingkaran panah, jadi perbedaannya 1. Kemudian di sini panah, di sini juga panah, persamaannya 1. Kemudian di sini lingkaran panah, kemudian di sini juga lingkaran panah. Jadi perbedaan 2, persamaan 1. Nah, ini persis sama dengan pola perubahan antara gambar 1 dan gambar 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Untuk soal ini sangat-sangat membingungkan karena kita harus melihat 2 pola, yaitu pola bentuk, kemudian pola hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 yang harus kita aplikasikan ke gambar 3 dan gambar 4. Jadi teman-teman harus bisa memahami soal ini dengan baik. Selanjutnya yaitu soal nomor 28. Oh ya, jika teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, mohon bantuannya untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe teman-teman sangat memotivasi saya untuk membuat video bermanfaat lainnya. Oke, di sini sudah ada kotak yang dia dibagi menjadi 4 ruang. Kemudian di sini juga ada kotak yang sama-sama dibagi 4 ruang. Nah, untuk gambar pertama kita lihat dulu. Di sini ada bentuk persegi. Kemudian di tengahnya ada gambar love seperti ini. Di bagian kanan itu ada gambar lingkaran berwarna hitam. Kemudian berubah, love-nya ini menjadi di pojok kanan atas dan bentuknya terbalik. Kemudian ada lingkaran, lingkarannya juga pindah ke bagian bawah, tapi di bagian pojok kanan atas. Oke, silakan teman-teman kerjakan soal ini dulu. Saya tunggu sekitar 5 detik, mungkin teman-teman sudah langsung dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ada pilihan jawaban yang teman-teman pilih. Oke, kita coba bahas. Nah, kita harus merubah ini menjadi 2 bagian dulu. Misalnya, kita ambil bagian yang kotak besar plus yang ada gambar love-nya ini. Berarti kan tadi kotak besar seperti ini, kemudian di sini ada kotak hitam, di tengahnya ada gambar love. Nah, kotak ini kalau kita lihat perubahannya, dia akan berubah atau berputar 180 derajat. Nah, kalau 90 derajat kan jadi kan seperti ini. Love-nya berubah seperti ini, kotaknya seperti ini, kemudian nah, terus kemudian pindah lagi 90 derajat. Jadi seperti ini kotak. Nah, love-nya dia
berada di pojok kanan atas dan posisinya terbalik. Nah, ini berarti kan dia berputar 180 derajat. Kemudian yang lingkaran berwarna hitam. Oke, ini gampang karena dia hanya berputar 90 derajat saja. Kalau yang love tadi berputar 180 derajat, yang lingkaran hitam hanya berputar 90 derajat menjadi ke sebelah sini. Nah, berarti kita coba aplikasikan juga di gambar yang lingkaran sebelah kanan ini. Nah, untuk yang bentuk lingkaran terpotong ini, dia pasti berputar sebanyak 180 derajat. Berarti bentuknya akan seperti ini, seperti bulan sabit. Nah, oke. Kemudian, arah jarum jam ini berputar 90 derajat. Nah, ini agak mudah karena kalau arah jarum jam berputar 90 derajat, ini kan dia awalnya ke jam 12 misalnya. Kalau 90 derajat berarti kan dia ke jam 3. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, dia akan bertumpukan seperti ini. Kemudian di tengah ini lingkaran dan ini bulatan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat, teman-teman juga pasti bisa menebak adalah E. Selanjutnya yaitu soal nomor 29. Ini kita kembali mengerjakan soal analogi figural. Nah, di sini ada segitiga yang saling berhadapan, yang sebelah sini. Kemudian dia pindah menjadi searah. Nah, di gambar nomor 3, kita punya segi 8 yang bagian kiri berwarna hitam, yang bagian kanan lebih besar sedikit berwarna putih. Oke, kita amati dulu perubahan atau pola perubahan dari gambar 1 ke gambar 2. Kita satu-satu dulu lihat, yang hitam dulu. Segitiga berwarna hitam, awalnya dia arahnya ke kiri, kemudian pindah ke arah atas. Berarti dia berputar 90 derajat ke sebelah kanan. Nah, untuk yang segitiga berwarna putih, awalnya dia ke kanan, kemudian berubah menjadi ke arah atas. Berarti dia berubah 90 derajat ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kita coba cek dulu, ini kan yang sebelah kiri berwarna hitam, berarti yang sebelah kiri ini nanti berwarna hitam, posisinya kalau segitiga putih ini kan tadi sebelah kirinya dia pindah ke atas, berarti ini yang berwarna hitam, dia akan pindah ke atas, atau nanti seperti ini kurang lebih. Ini kita gambarkan dulu, nah seperti ini, berwarna hitam, karena dia kalau berputar 90 derajat, dia hanya akan berubah posisi, tidak akan berubah bentuk, karena ini kan bentuknya dia keempat sisi sama posisinya. Kemudian yang berwarna putih dia akan nanti seperti ini. Kita gambarkan di bawahnya. Nah, kurang lebih ini nanti berwarna putih, ini berwarna hitam. Kita coba cek yang bawahnya berwarna putih, atasnya berwarna hitam. Yang A pasti salah, yang D pasti salah, yang E pasti salah. Oh ya, teman-teman bisa abaikan tulisan A, D seperti ini karena seperti ini gambarnya tertumpuk begitu. Nah, kemudian pilihannya adalah gambar B atau gambar C. Sekarang kita lihat jumlah dari sisi-sisinya. Untuk gambar C, sisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 sisi. Jumlah sisinya berkurang dari yang sebelumnya ada 8 kemudian menjadi 6. Jadi otomatis gambar C yaitu pasti salah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 30. Nah, seperti biasa kita ada soal figural analogi di sebelah sini. Di bagian kiri ini ada 4 gambar, yaitu 1, 2, 3, 4. Bagian kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Berarti otomatis nanti di gambar perubahannya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian di sini pasti ada 5 gambar. Oke, silahkan teman-teman kerjakan soal ini. Kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya.